Sobat Opop, pemirsa dimanapun Anda berada, jumpa lagi dalam program Rahasia Sukses Santri Opop Jawa Timur. Sobat Opop, pemirsa dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di Pondok Pesantren Terpadu Al-Yasini, Wonorejo, Pasuruan. Pesantren ini dibangun 5 tahun menjelang kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu tahun 1940. Dan saat ini pemirsa, Pondok Pesantren Terpadu Al-Yasini sudah menjelma menjadi pesantren yang mandiri dan berdaya secara ekonomi. Tentunya itulah yang diharapkan dari Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibunda Khofifah Indar Parawansa melalui program unggulannya, yaitu program OPOP, One Pesantren One Product. Acara ini terselenggara berkat kerjasama tim OPOP Jawa Timur dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. OPOP, Pesantren Berdaya Masyarakat Sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawa Timur ini gudangnya pesantren. Pasti juga gudangnya pembinaan para santri. Kita mengenal kuatnya lembaga pendidikan di berbagai pesantren. Kita mengenal kekuatan dakwah dari pesantren. Hari ini kita juga melihat bagaimana geliat ekonomi yang berbasis pesantren. OPOP, One Pesantren, One Product. Ada 3 pilar, ada santripreneur, ada pesantrenpreneur, ada sosiopreneur. Maka saya ingin mengajak kepada kita semua, kita beli produk mereka, dan produk-produk mereka akan menjadi bagian dari referensi bagi pelaku UMKM di negeri ini. Mudah-mudahan One Pesantren, One Product sukses dan memberikan manfaat serta keberkahan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan Sobat Opop dimanapun Anda berada, di hadapan saya sudah hadir narasumber hebat dari Pondok Pesantren Al-Yasini. Kita sapa beliau. Yang pertama adalah pengasuh Pondok Pesantren Al-Yasini, Gus Haji Muhammad Ghazali. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Kabar sehat Gus? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semakin seger aja Gus ya. Dan yang kedua telah hadir juga pengelola dari usaha-usaha yang dijalankan di pesantren Al-Yasini, Ustadz Samsul Arifin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat juga Ustadz? Alhamdulillah. Baik, saya ke Gus Ghazali terlebih dahulu. Berbicara tentang OPOP, tentu Gus Ghazali sebagai konseptor dan juga pelaku dari OPOP itu sendiri. Kiranya dukungan yang diberikan oleh pengasuh terhadap program OPOP Bu Gubernur Jawa Timur ini seperti apa Gus? Terima kasih. Jadi di Al-Yasini kita memang sejak jauh-jauh hari tahun 2012 kami mempelopori berdirinya HIPSI, Himpunan Pengusaha Santri, dan berjalan dan itu sudah ada di berbagai provinsi di Indonesia. Nah, ketika kami melihat ada ide dari Bu Gubernur tentang One Pesantren One Product, ini related dengan apa yang sudah kami lakukan, dan kami telah melaksanakan berbagai program-program yang bersama OPOP, termasuk kita di produk-produk yang dikembangkan di pesantren Al-Yasini, beberapa sudah ada di branding OPOP. Termasuk ada air minum, ini sudah branding OPOP ya Gus ya? Dan kami berharap jejaring ekonomi pesantren ini bisa bersatu dan bisa maju sehingga akan menimbulkan sebuah kekuatan baru arus ekonomi Indonesia. Sebelum jauh ke produk yang dihasilkan oleh Al-Yasini Gus, sebenarnya apakah konsep kewirausahaan itu sendiri ada dalam visi atau misi pesantren Al-Yasini? Ya, jelas. Jadi pendiri dari pesantren Al-Yasini, Kiai Yasin Abdul Ghani, kemudian dilanjutkan oleh beberapa putra beliau, memiliki visi sejak awal itu tentang sebuah kemandirian.
Nah, bahkan beliau untuk membiayai pesantren di awal-awal, beliau adalah seorang petani, dan dari hasil pertanian tersebutlah untuk bagaimana bisa menghidupi pesantren di awal, seperti itu. Dan itu berkembang sampai dengan saat ini Al Yasini menjelma menjadi sebuah pesantren yang bukan hanya berwawasan pendidikan tapi juga berwawasan ekonomi. Betul. Apakah santri-santrinya memang diberi kesempatan untuk belajar tentang entrepreneur, kemudian diberi lahan praktek untuk bagaimana praktek konsep-konsep entrepreneur itu diterapkan oleh santri? Iya. Jadi ada dua hal. Yang pertama, materi wirausaha itu juga include di dalam muatan lokal di masing-masing lembaga. Jadi di Al Yasini ini kita ada pendidikan mulai dari tingkat anak-anak TK sampai ke perguruan tinggi. Nah, di masing-masing lembaga formal yang ada, kita memang memasukkan materi-materi di muatan lokal untuk entrepreneurship. Yang kedua, kami juga mewadahi ada sebuah lembaga ekonomi, yaitu koperasi. Di Al Yasini ada dua lembaga koperasi, ekonomi. Yang pertama koperasi yang dipimpin oleh beliau Ustadz Samsul. Yang kedua, kita juga ada namanya BUM, Badan Usaha Milik Pesantren. Ya, jadi di situ dari dua lembaga ini merupakan wadah teman-teman baik itu alumni maupun yang saat ini lagi nyantri, mereka untuk bereksperimen, berexperience dan melatih jiwa entrepreneurship-nya di sana. Baik, nah saya jadi penasaran Gus, bagaimana Al Yasini berhasil membuat sebuah ekosistem jejaring antara santri, pesantren yang di dalamnya ada badan usaha milik pesantren, koperasi pondok pesantren dengan alumni. Tentu ini kan menjadi inspirasi bagi pesantren-pesantren lain di Jawa Timur yang jumlahnya lebih dari 6.000 ini, agar Al Yasini menjadi contoh bagi mereka dalam pengembangan ekosistem bisnis di dalam pesantren. Ya, yang jelas Al Yasini ini kami punya maha guru dari pesantren-pesantren sepuh di luar. Salah satunya di Sidogiri. Jadi kami banyak belajar, terutama kalau bidang ekonomi, muaranya atau kiblatnya kita ke Sidogiri. Baik itu mulai dari retail, lembaga keuangan syariah dan lain-lain. Nah, dari situ sejak beberapa tahun terakhir ini memang salah satu fokus utama di pesantren bagaimana kita menyiapkan alumni-alumni pesantren ini tidak hanya mahir di bidang pendidikan agama, juga pendidikan umum secara umum, tapi juga mereka kita bekali kalau lulus nanti mereka untuk menjadi seorang pengusaha gitu. Dan itu kita leading by example ya. Di Al Yasini ini memang sejak awal kita pendiri maupun keluarga besar itu kita membagi SDM itu di beberapa tempat ya. Ada yang khusus dia untuk mendalam agama, sampai hafid, kemudian juga beberapa kita SDM ini dikirim sampai ke Arab ya, ke Mesir dan langsung untuk belajar. Tapi juga ada di sisi yang lain menggeluti bidang-bidang seperti kayak profesional kayak dokter dan di bidang ekonomi. Kebetulan kalau di Al Yasini di bidang ekonomi salah satunya saya gitu, untuk bagaimana kekuatan ekonomi ini merupakan menjadi salah satu pilar untuk pengembangan pesantren tersebut. Dan pilar itu ada dalam OPOP Gus ya? Ada santripreneur, ada pesantrenpreneur, dan juga ada sosiopreneur. Dan itu ekosistem yang memang sengaja diusung oleh Bu Gubernur agar santri, pesantren, dan alumninya ini berdaya secara ekonomi. Tentunya kalau tiga-tiganya berdaya, maka dampaknya kepada masyarakat. Nah, berbicara masyarakat Gus, kira-kira di area Al Yasini dan sekitarnya Wonorejo tentunya, apakah sudah ada dampak yang dirasakan secara langsung secara ekonomi bagi masyarakat terhadap upaya-upaya pengembangan ekonomi di pesantren? Betul. Yang pertama tentunya dari tenaga kerja ya. Jadi di Al Yasini sekarang berapa untuk di koperasi itu jumlah tenaga kerja kita sudah hampir ratusan 170. Itu untuk yang di koperasi saja, belum di BUMN yang lain. Nah, dari situ tentunya penciptaan lapangan kerja. Target kami 2025 ada 1.000 karyawan yang bisa lewat melalui wasilah pengembangan usaha bisa menciptakan 1.000 lapangan kerja. 1.000 kerja 2025. Ya? Nah, yang kedua dari segi ekonomi, di mana di setiap kalau ada pesantren itu pasti kanan kirinya hidup secara ekonomi ya. Terutama misalnya di tempat kami untuk makan saja kita memberdayakan
beberapa tetangga-tetangga sekitar untuk menyuplai kepada pesantren. Yang dipakai untuk makanan sehari-hari santriwati maupun santriwan seperti itu. Seperti halnya upaya yang sudah dilakukan di hadapan kita, Gus, saya melihat berbagai macam produk sudah dihasilkan oleh Pondok Pesantren Terpadu Al Yasin Wonorejo Pasuruan. Ada kecap, kemudian juga ada sarung, ada juga baju, Gus, dan bajunya saya pakai ini made in Al Yasin. Tentunya pemirsa yang ingin mendapatkan baju sebagaimana yang saya pakai, tidak jauh-jauh di Wonorejo Pasuruan ini produsen sekaligus distributor dari baju yang saya kenakan ini, dan enak serta nyaman dipakai pemirsa. Saya ingin bergeser ke Ustadz Samsul. Ini ceritanya gimana, Ustadz, sampai segini produk yang dihasilkan oleh pesantren Al Yasin ini? Mungkin berawal di tahun 79 ya, koperasi pondok pesantren ini didirikan. Kalau secara badan hukum ya, saya cerita sebentar sedikit tentang berdirinya usaha di pesantren. Berdirinya usaha di pesantren itu memang dibawa oleh seorang tokoh agama yang mendirikan pendidikan, sehingga ada orang datang untuk nyantri di situ, sehingga kebutuhan mereka itu harus dipenuhi, sehingga mereka tidak perlu keluar jauh. Nah, akhirnya di situ entah dari kiai atau dari pondoknya itu, pengurus pondok yang ada sisa uang, dibuatkan toko. Nah, sehingga disitulah awalnya berdirinya sebuah lembaga usaha. Nah, dengan adanya koperasi, ada lembaga atau badan hukumnya, disitulah datang koperasi, tapi usahanya tetap milik pondok sebenarnya. Nah, di Al Yasin ini sudah memisahkan antara mana yang koperasi dan mana badan usaha yang milik pesantren, sehingga usaha yang dimiliki oleh pesantren yang awal sudah didirikan itu ketika sudah mendapatkan hasil digunakan untuk pengembangan 100% untuk pengembangan pesantren. Sehingga hasilnya buat beli lahan lagi. Jadi ada pemisahan yang tegas antara wilayah pendidikan dengan wilayah bisnis, ekonomi. Kemudian di ekonomi sendiri ada pemisahan yang tegas juga. Ada divisi koperasi, ada divisi BUMPES gitu ya, BUMPE, jadi badan usaha milik pesantren. Dan ketika koperasi ini berkembang, hasilnya 100% digunakan untuk pengembangan pesantren. Nah, saya jadi penasaran memang rahasia apa yang dimiliki oleh pesantren Al Yasin ini sampai bisa memproduksi sekian banyak produk, dan ini hampir lengkap loh, Ustaz. Mulai dari bahan makanan, minuman, sampai baju fashion, dan juga ada probiotik yang terbaru ini. Nah, ini saya ingin tahu rahasia lebih lengkapnya, tapi tahan dulu, Ustaz. Setelah ini kita akan lanjut. Baik pemirsa dan sobat Opop dimanapun Anda berada, koperasi pondok pesantren dan badan usaha milik pesantren menjadi alternatif untuk pengembangan pondok pesantren, sehingga pemasukan bagi pondok pesantren bukan satu-satunya bergantung kepada iuran maupun setoran dari para santrinya. Tentunya ini menjadi inspirasi bagi kita semua, masyarakat pesantren di Jawa Timur, untuk didorong berdaya secara ekonomi. Tetap di program Rahasia Sukses Santri Opop Jawa Timur. Acara ini terselenggara berkat kerjasama tim Opop Jawa Timur dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Opop, pesantren berdaya, masyarakat sejahtera. Ya, masih di Rahasia Sukses Santri Opop Jawa Timur. Acara ini terselenggara berkat kerjasama tim Opop Jawa Timur dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Opop, pesantren berdaya, masyarakat sejahtera. Baik, Ustadz. Tadi ada hal yang mungkin pemirsa juga penasaran ya. Apa rahasianya sampai Al Yasin ini bisa menghasilkan produk sedemikian banyak? Kita lihat di hadapan kita ada songko, ada kecap, ada sarung, ada baju, dan lain sebagainya. Ini mungkin bisa diceritakan rahasianya, Ustaz? Iya. Rahasia kenapa kita bisa mempunyai produk yang banyak? Yang pertama, kita itu punya mimpi lah, ya, punya mimpi bahwasanya
pesantren itu ke depan harus berdaya. Sehingga dengan didukung adanya pesantren, santri dan masyarakat di sekitar pesantren, sehingga dan didukung lagi kita punya usaha toko-toko retail yang ada di Pasuruan yang sekarang sudah tersebar sekitar ada 8 unit. Itu kita harus punya produk kebanggaan sendiri. Nah, segmen yang kita ambil adalah bahan pokok memang. Artinya itu yang fast moving, yang bisa kita jual secara cepat. Nah, di situ juga kita punya semangat untuk merawat, ngerumat, menggandeng dan menggendong. Ya, apa yang kita merawat, ngerumat, menggandeng dan menggendong. Ya, artinya kita merawat itu masyarakat tentunya mereka punya sesuatu yang bisa diambil untuk dijual belikan. Salah satunya kita lihat petani. Nah, di Pasuruan juga ada petani kopi, sehingga kita coba buat produk kopi. Sehingga mereka kan butuh cash flow, sehingga mereka bisa produknya kita beli, kita budayakan. Terus kita mencoba merawat, merawat, ngerumat. Nah, ngerumat mereka itu ya dengan cara ya kita sinergikan yang mereka punya, kita sinergikan. Kita punya toko, mereka punya produk, ya kita beli. Kalau produknya mereka belum begitu brandingnya tidak bagus, karena kita punya jaring yaitu alumni, santri, wali santri dan juga simpatisan, kita branding saja nama alias ini. Yang penting cash flow mereka juga jalan. Nah, terus yang kedua kita juga menggandeng dan menggendong. Artinya di sekitar alias ini atau toko yang kita buka di cabang yang lain itu tentunya mereka juga punya ada toko-toko kelontong sebelum kita. Nah, itu kita menggandeng dan menggendong. Tempat toko kita juga itu pun sebagai rujukan tempat kulaan bagi mereka. Karena itu di toko kita bisa kita tampilkan 3 harga, ada eceran, ada grosir, ada agen. Nah, itu bisa ditentukan melalui kuantiti produk yang mereka beli. Kalau sekian eceran, kalau sekian grosir, sekian agen. Sehingga harga eceran kita tetapkan sesuai dengan kondisi di toko di daerah tersebut. Kalau harga barang A misalkan harganya sekian, kita samakan ecerannya. Tapi kalau kulaan kita turunkan, sehingga mereka tidak merasa tersaingi dan mereka juga bisa kulaan ke situ. Nah, itu maksud dari sama-sama kita jalan, Ustaz, ya? Iya, Sama-sama kita menggandeng dan menggendong. Kita coba lihat ya konsep merawat, ngerumat, menggandeng dan menggendong. Ini ada kecap merek Al-Yasini. Betul. Kemudian ini dibikin di sebuah tempat usaha ya Ustaz ya. Iya, kemudian didistribusikan oleh Koppontren Al-Yasini. Ini sekarang sudah sampai berapa pieces setiap bulan untuk omset produksi dan omset penjualannya? Kalau omset penjualannya sementara memang kita ini kan mungkin baru berjalan kurang lebih 2,5 bulan. Oh, produk baru termasuk ya? Baru 2,5 bulan. Ini kita kemarin gambarannya adalah menggambarkan di kebutuhan pesantren saja. Contoh kecilnya kita beras saja. Beras itu kurang lebih 1 minggu. Kalau 2,5 ton itu kita kadang kurang. Setiap dan itu langsung dari petani ya? Iya, kita gandeng beberapa petani yang sudah punya beras. Termasuk kecap untuk masak itu sudah ketemu 1 minggu itu kurang lebih kalau tidak salah ini untuk di pesantren saja kebutuhannya itu sekitar ada 12 botol. 1 hari. Sehingga itu sudah bisa ketemu konsep kalinya seperti itu. Betul. Dan saya lihat juga di sini ada air minum dalam kemasan. Mereknya Al-Yasini juga. Betul. Diproduksi oleh Koppontren Al-Yasini. Artinya ini sudah produk sendiri. Iya. Tidak menggandeng dari mitra ya. Artinya ada sudah beberapa sendiri. Yang menggandeng, ada juga yang produk sendiri. Dan ini sudah ada logo Opop. Betul. Ini sebagai keyakinan bahwa memang Al-Yasini ini siap mendukung dan mengaplikasikan Opop Jawa Timur. Betul. Ada logo Opopnya, ada logo halalnya. Betul. Dan yang menarik di sini ada logo Laziznu. Ini gimana ceritanya Ustaz? Ini kurang lebih 1,5 bulan yang lalu kita sudah MOU dengan Laziznu Kabupaten Pasuruan. Jadi sembari membeli sembari beramal. Sembari beramal. Nah, karena di setiap nilai rupiah setiap karton yang dibeli oleh konsumen itu ada nilai rupiahnya untuk kita salurkan kepada Laziznu. Melalui Laziznu. Betul. Baik. Nah, saya juga tertarik lagi dengan produk baru mungkin karena beberapa waktu yang lalu saya kesini belum ada, Ustaz. Iya. Yaitu kopi. Betul. Nah, coba diangkat Ustaz kopinya. Ini boleh diceritakan kopi ini gimana Ustaz? Keistimewaannya seperti apa? Dan saya lihat juga sudah ada logo Opopnya ya. Betul.
Ini ya lagi-lagi kita berangkat dari semangat tadi itu. Kopi ini langsung dari petani. Ini kita sementara ambil yang robusta saja, dan insya Allah ini sudah kita uji cobakan ke penggemar kopi. Dan rasanya kopinya luar biasa, tidak kalah dengan kopi-kopi yang sudah besar. Insya Allah bisa percaya. Begitu ya. Betul. Dan ini sudah mulai produksi secara kontinu. Ini dan baru kurang lebih 1 bulan, masih belum lengkap. 3 mingguan. Baru 3 mingguan. Berarti masih betul-betul produk terbaru dari Alias ini. Betul. Di masa pandemi saya juga melihat bahwa Alias ini tidak mau kelewatan momen ya. Dan saya di depan saya sudah ada sari kurma plus angka cap pria berpeci. Nah, ini adalah dengan probiotik. Ini juga sudah ada logo OPOP-nya. Nah, produk Sosopreneur. Nah, ini dari alumni Green Life Tirta Sentosa Indonesia. Artinya sadar betul bahwa Alias ini mendukung OPOP, dan di OPOP ada 3 pilar, ada santri, pesantren, dan juga Sosopreneur. Dan tentunya ini yang diharapkan ditiru oleh pesantren di Jawa Timur agar selalu berpikir tentang pemberdayaan ekonominya. Betul. Memberdayakan ekonomi pesantren dan juga para alumninya. Iya. Nah, sebenarnya saya ingin tahu rahasia juga, Ustadz. Tentunya membuat produk semacam ini kan tidak mudah. Betul. Ada hambatan, tantangan. Boleh dibagi hambatan, tantangannya? Pertama dan yang paling penting ini, santri itu punya slogan begini. Dulu waktu saya masih nyantri masih belajar itu, saya punya slogan, dan ini mungkin sudah dipunya semua santri. Pantang mengatakan tidak sebelum melaksanakan perintahnya Kiai. Pantang mengatakan tidak sebelum melaksanakan perintahnya Kiai. Berhasil ataupun tidak itu perkara hitung-hitungan belakang nanti. Yang penting kalau disuruh cung nangidul cung tukono ini, padahal kita tidak tahu ya ini ada apa tidak, ya sudah jalan saja itu. Nanti hasilnya hitung belakangan gitu. Dan itu menjadi inspirasi bagi Mas Samsul untuk mengembangkan usaha-usaha yang ada di pesantren ini ya. Betul. Terus yang kedua, saya yakin semua santri itu yakin, percaya dan dengan adanya barokah. Karena ketika Yai sudah ngomong A bertentangan dengan akal pikiran kita itu, ya kita kembalikan ke ilmu dulu. Nabi Musa berguru ke Nabi Khidir, gitu aja. Jadi tidak perlu ribet, sehingga kita itu nyantai menjalani perintahnya Kiai. Baik, dan sehingga terjadilah terbentuknya produk-produk banyak produk seperti ini. Walaupun tentu ada hambatan ya. Betul, itu mesti ada. Pasti ada ya. Dan tantangan-tantangan selalu dihadapi ya. Ya. Baik, dan bicara hambatan tantangan, saya ingin bergeser ke pengasuh. Gus, dukungan dari pesantren terkait dengan usaha yang sedemikian masifnya dijalankan, apa memang di struktur yayasan itu ada pengelola yang difokuskan atau concern untuk membangun usaha di pesantren begitu, Gus? Ya gini, di struktur Alias ini ada memang bidang ekonomi. Ada bidang ekonomi. Ada bidang ekonomi. Terus kebetulan saya di bendahara dan ditunjuk oleh majelis pengasuh untuk mengawal pemberdayaan ekonomi baik itu di pesantren, alumni atau masyarakat. Sejak tahun 2012 kami berpikir bahwa tidak hanya di dalam pesantren saja, bagaimana kemanfaatan dampak ini bisa ke banyak dirasakan di luar Alias ini. 2012 Februari kita menginisiasi berdirinya Himpunan Pengusaha Santri Indonesia. Lahir di sini, diresmikan di sini, dan berkembang saat ini di seluruh Indonesia. Lebih dari 20 provinsi kita sudah set up. Dan dari situ lahirlah banyak sekali pengusaha-pengusaha, terutama yang era tren sekarang ini kan digital ekonomi. Nah, kami bermain serius untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis digital. Nah, kami mulai dari saya sendiri membuat sebuah startup di bidang ojek online. Kalau kita lihat ojek online kan di luar sudah ada Grab, Gojek yang nilainya sudah ratusan triliun valuasinya. Dan kami memulai lahir di sini, diresmikan di sini, dan sekarang sudah ada di 34 kota kabupaten di seluruh Indonesia. Ada 30 kantor cabang. Dari dulu modal 100 juta Agustus 2018, sekarang Oktober 2020, kurang lebih 2 tahun, valuasinya sudah cukup besar. Beberapa waktu yang lalu kami ada salah satu venture capital di Singapura, namanya Alpha JWC, yang mereka investasi di kopi kenangan dan sebagainya. Kebetulan mereka tertarik untuk gabung dengan kita di pitching, dan mereka bilang nih valuasimu sudah 10 juta US dollar. Artinya dalam waktu 2 tahun yang dari 100 juta
menjadi 10 juta US dollar, setara dengan 140 miliar. Baik Gus, artinya memang secara konsep sudah begitu matang di aliansi ini, dan aliansi ini kemudian tidak hanya berpikir ke dalam, tapi sudah berpikir keluar. Bagaimana dampak dari pengembangan ekonomi di pesantren ini berdampak bagi pesantren-pesantren lain di Jawa Timur. Tentu kita juga menyadari bahwa pesantren ini butuh adanya sebuah holding ekonomi. Bisa diceritakan Gus, konsep apa yang ingin diusung oleh aliansi ini terkait dengan holding ekonomi pesantren? Sejak 2014 itu sebenarnya dari Bank Indonesia itu juga sudah menginisiasi terjadinya jejaring ekonomi pesantren dari seluruh pesantren yang ada di seluruh Indonesia. Nah, maka dari situ kami masuk di sana baru-baru ini kita menginisiasi untuk berdirinya bisnis bersama antar pesantren. Nah, ada namanya Habitrain, himpunan ekonomi dan bisnis pesantren yang diinisiasi dan didukung oleh Bank Indonesia juga, di mana ada 130 pesantren saat ini yang tergabung. Itu kita mendorong untuk membuat usaha bersama. Itu holding company bentuknya bisa koperasi atau yang lain. Baik, dan itu tentunya bisa nyekrup dengan OPOP ya Gus. Artinya betul. OPOP yang kemudian sudah sedemikian masifnya dibangun oleh Bu Gubernur dengan beranggotakan saat ini 350 pesantren, kemudian holding ekonomi pesantren yang dibangun bersama dengan Bank Indonesia sudah melahirkan 130 peserta. Tentu ini bisa nyekrup dan bisa mengembangkan. Nah, tentunya kita juga ingin berbagi rahasia bagaimana holding ekonomi pesantren ini ke depan Gus, sehingga betul-betul menjadi sebuah holding yang bagaimana dicita-citakan oleh para penggagas ekonomi di Jawa Timur. Tapi tunggu dulu Gus, kita akan kembali setelah yang satu ini. Baik, Sobat OPOP dan pemirsa dimanapun Anda berada, konsep pengembangan produk di pesantren ternyata tidak harus dari diri sendiri. Ada konsep merawat, ngerumat, menggandeng, dan menggendong. Konsep inilah yang menjadi rahasia dari Pondok Pesantren Terpadu Alias ini, sehingga melahirkan begitu banyak produk-produk yang fast moving. Jangan kemana-mana, masih di program Rahasia Sukses Santri OPOP Jawa Timur. Acara ini terselenggara berkat kerjasama tim OPOP Jawa Timur dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. OPOP, Pesantren Berdaya Masyarakat Sejahtera. Masih di Rahasia Sukses Santri OPOP Jawa Timur. Acara ini terselenggara berkat kerjasama tim OPOP Jawa Timur dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. OPOP, Pesantren Berdaya Masyarakat Sejahtera. Baik, Gus, tadi di akhir segmen kedua disampaikan tentang holding ekonomi pesantren. Tentu ini menarik Gus untuk pengembangan ke depan. Kira-kira ke depan ini seperti apa rencana strategis yang dicanangkan untuk membentuk holding ekonomi pesantren? Ya, yang pertama kita punya range try tahun ini sampai 2020 ini kita pembentukan untuk wadahnya dulu. Jadi kita ada namanya Habitrain, himpunan ekonomi bisnis pesantren yang nanti tentunya akan sinergi dengan OPOP Jatim. Ya. Nah, yang kedua, tahun 2021 kita sudah mulai menjalankan beberapa unit usaha. Gambarannya seperti ini. Pesantren di Indonesia kurang lebih ada 29.000 lah kalau dibulatkan, dengan jumlah santri yang lagi belajar ada 4 juta orang. Ini merupakan yang jumlah yang sangat besar. Belum alumni. Kalau dihitung dengan alumni berapa puluh juta masyarakat pesantren ini. Nah, yang pertama yang kita bidik adalah dari konsumsi yang sehari-hari. Contoh kasus misalnya kayak tadi produk makanan, makanan sehari-hari. Makanan, minuman. Kemudian mohon maaf seperti kayak remaja putri, tentunya kan setiap bulan ada datang bulan. Nah, itu butuh pembalut dan lain sebagainya. Itu kita lagi coba untuk memetakan produk-produk apa yang dipakai sendiri dulu. Nah, ada beberapa pesantren ada banyak sekali champion-champion ya yang bergerak di bidang ekonomi masing-masing. Misalnya kayak Sidogiri, dia leading di sektor finance, syariah finance, sama satu lagi di retail. Kemudian ada
seperti contoh pesantren agrobisnis di Bandung ya. Kemudian juga ada di seluruh Indonesia banyak sekali punya, misalnya kayak di Jawa Timur ada salah satu pesantren Sunan Derajat misalnya. Beliau leading di sektor berbagai macam sektor, mulai garam, dari aneka, garam, pekapalan dan sebagainya. Nah, 2020 ini kita petakan masing-masing kekuatan pesantren. Harapannya 2021 ada sinergi bisnis bersama antara satu pesantren dan yang lain. Yang gagasan pertama adalah memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saya siapa yang produksi untuk makanan, kemudian siapa yang produksi untuk sarung misalnya, dan siapa yang produksi, artinya dimiliki ini didistribusikan ke seluruh pesantren. Itu yang pertama. Yang kedua, ke depan 2022-2023 institusi pesantren ini punya semacam kayak pesantren fund, di mana ini merupakan sebuah institusi kayak investment company. Nah, dari pesantren ini investment company ini, pesantren fund ini nanti akan berinvestasi di beberapa unit-unit usaha yang mendukung usahanya pesantren. Seperti itu. Saya jadi teringat ada konsep communal branding. Dalam sebuah kesempatan Bu Gubernur, Pak Wakil Gubernur menyampaikan tentang pentingnya konsep communal branding, di mana tidak perlu satu pesantren mengusung satu merek. Bisa jadi beberapa pesantren dalam satu kawasan yang sama dengan produksi yang sama, produk yang sama, kemudian mereknya satu saja. Ini gimana Gus? Apakah juga ada di rencana holding ekonomi pesantren itu? Wadah yang ada kan saat ini ada Habitrend. Nah, di Habitrend ini akan dimunculkan koperasi bersama yang pemiliknya adalah ya pesantren-pesantren yang tergabung. Anggotanya pesantren-pesantren. Jadi ada pesantren koperasi sekunder, ada koperasi primer seperti itu. Nah, dari masing-masing pesantren ini nanti juga ada seperti layaknya koperasi, ada simpanan wajib, simpanan pokok dan seterusnya yang dikelola oleh manajemen profesional, yang dimana ini nanti akan mendukung pengembangan ekonomi di setiap pesantren. Ke depan yang tadi saya bilang arahnya ke investment company. Bahkan dari Bank Indonesia juga dalam sebuah diskusi ada salah satu industri di bidang keuangan syariah bersama, termasuk mengarah ke fintech. Syariah fintech seperti itu. Fintech syariah itu akan dikembangkan juga melalui holding ekonomi pesantren. Betul. Baik, menarik sekali nih Gus. Dan saya ingin bergeser ke Ustadz Samsul ya. Ketika kita bicara pasar ya, tentu ada pasar tetap atau captive market. Siapa tadi itu disebutkan ada santri, ada wali santri, ada alumni. Nah, apakah alias ini juga sudah merambah ke luar captive market itu di masyarakat? Bisa diceritakan strategi marketing apa yang bisa dibagikan rahasianya, Ustadz? Betul yang disampaikan Ustadz Wafirin tadi, kita juga untuk marketnya juga perlu ditata. Yang perlu ditata itu konsumennya adalah konsumen yang tetap, sehingga toko yang kita miliki itu ada pelanggan tetap yang kita buatkan kartu member. Sehingga ada program seperti promo atau diskon apapun terus mereka kita kelola dalam sebuah wadah di grup WA. Sehingga ketika ada promo atau pembelian minimal 100.000 dapat hadiah langsung begini, itu kita promokan di situ. Karena konsep toko itu kalau kita tidak punya pelanggan tetap, maka akan ada pelanggan yang istilahnya itu oportunis. Ketika ada promo hadiah, maka itu belanja. Ketika tidak ada, mereka tidak belanja. Nah, untuk mewadahi itu, maka konsep toko itu juga harus punya konsep pelanggan tetap yang bisa dipastikan itu belanja. Jadi mereka kita anggap ada promo mingguan, bulanan, bahkan sampai ada undian berhadiah seperti itu. Sehingga baik itu dari unsur alumni, wali santri ataupun simpatisan yang dari luar, itu termasuk santri juga pun ikut. Kadang ya santri pulang itu bawa hadiah karena dapat undian itu. Seperti itu. Kalau bicara tentang strategi marketing, tentunya alias ini tidak lagi hanya konvensional atau offline ya, sudah melakukan upaya-upaya online. Nah, mungkin bisa diceritakan upaya online apa saja Ustadz yang sudah dilakukan? Beberapa akun-akun Mas di Facebook, Instagram ataupun Nyaling kita sudah punya lah. Ya, termasuk ini yang baru ini kita juga mengembangkan di pemesanan lewat ojek online. Ya, kita juga bermitra dengan Nujek ya. Insya Allah ini mohon doanya, kita juga sudah MOU dengan Nujek membentuk sebuah wadah NRM, kita membuat DC sehingga nanti bisa disinkronkan dengan Nujeknya. Baik, Nujek ya. Saya jadi penasaran, ada jaket di depan saya warna hijau sama kuning. Dan ini kalau kita buka tulisannya ternyata Nujek. Jujur hemat. Ini
gimana? Mungkin bisa diceritakan Ustadz atau Gus Ghazali tentang konsep boleh. Nujek ini untuk mendukung ekosistem bisnis di pesantren. Ya, jadi kami bermain di industri ojek online. Ojek online itu tidak hanya di pemesanan motor maupun mobil ya. Di kita juga ada pemesanan barang. Misalnya mereka mau belanja kebutuhan pokok atau apa, itu bisa lewat aplikasi, di mana dari aplikasi kita arahkan ke market terdekat. Nah, misalnya di Alias Mart di luar ada 8 cabang, 9 sama yang di dalam. Di situ mereka bisa pesan produk-produk yang diinginkan. Misalnya dia di dalam minimarket itu apa, mau Pampers, mau apa, itu semuanya bisa, dan lewat aplikasi ada driver yang siap membelikan dan menghantarkan ke rumah masing-masing. Dan ini sampai sekarang Nujek ini sudah tadi disebutkan tersebar di 34 kabupaten kota se-Indonesia. Indonesia. Justru yang paling banyak berkembang itu di luar Jawa Timur ya, seperti kayak Gorontalo, kita leading di sana. Gorontalo kita ada 3 kabupaten yang unggul, kabupaten kota Gorontalo sama Bone Bolango. Kemudian di perbatasan Malaysia kita juga cukup diminati ya. Diminati di sana. Kita ada di Kaltim, itu kita ada di tiga kota juga. Ada di pertama di Bontang, Samarinda, Kalimantan Timur ya, sama satu lagi di Balikpapan. Ya, kemudian juga di Nunukan kita juga hadir di sana, dan memang strategi kami adalah bagaimana desa mengepung kota. Kita kuasai second city, di mana second city ini kalau kita kuasai baru ke kota, ke Jakarta. Kalau soal jumlah driver sendiri Gus, ini dengan 30 sekian kabupaten kota se-Indonesia yang sudah ada Nujeknya, berhasil meng-hire berapa driver itu Gus? Kami saat ini untuk downloader kita lebih dari 320.000 kurang lebih ya. Downloadernya ya? 320.000 dalam waktu 2 tahun. Okay. Nah, dari user kita kurang lebih dari 200 user, 200.000 user. Kalau untuk driver itu ada driver motor, driver mobil, bahkan di daerah tertentu seperti Gorontalo itu ada bentor. Nah, itu kurang lebih saat ini 40 ribuan. Se-Indonesia ada 40.000 driver Nujek. Dan tentu ini adalah sebuah hal yang memang padat karya Gus ya. Bagaimana penduduk masyarakat Indonesia pada umumnya yang saat ini pandemi, mereka sangat terdampak dan kehilangan kesempatan bekerja. Lalu hadir Nujek sebagai salah satu solusinya. Nah, di kami juga ada layanan-layanan seperti kayak order guru ngaji, termasuk juga order khotib Menarik ini Gus. Order guru ngaji, order khotib Jumat melalui aplikasi Nujek. Kalau di desa kan udah biasa, guru ngaji gampang dapat. Tapi kalau di kota seperti kota-kota besar itu agak susah untuk mendapatkan private itu ya, private yang bisa datang ke rumah. Nah, kami mengembangkan ada pesan guru ngaji. Jadi teman-teman alumni yang di perkotaan nggak usah khawatir, misalnya mereka tidak ada media untuk ngajar, lewat ini bisa untuk media untuk ngajar. Bagaimana dari alumni sendiri Gus? Apakah dengan Nujek ini di launching dan penggagasnya adalah pesantren Alias ini, bagaimana tanggapan para alumni? Sangat baik. Jadi kita arahkan mereka bukan hanya sebagai driver atau apa, tapi di sini juga ada peluang mereka menjadi pengusaha. Jadi misalnya mereka yang punya resto bisa dikonek dengan kami. Kan sekarang zaman sudah mulai berubah. Restoran-restoran yang tidak mengikuti zaman banyak yang tutup kan. Gulung tikar mereka. Mereka saat ini eranya adalah era digital. Maka kami dengan platform ini alumni-alumni kita yang punya usaha apapun, tidak hanya restoran, itu bisa terkonek dalam aplikasi. Yang belum punya usaha sama, lewat OPOP juga kita lagi men-setup ada 1.000 pengusaha kuliner. 1.000 pengusaha kuliner ya? Lewat OPOP ini kita bekerja sama dengan Disnaker di 8 kabupaten, Pasuruan, Malang, Lumajang, Jombang, Kediri, dan lain-lainnya. Ada 8 titik ya? Itu kita didik 16, masing-masing satu angkatan 16 alumni pesantren, diutamakan putri, untuk mereka dididik selama 1 bulan penuh menjadi pengusaha kuliner. Wow, menarik sekali nih Gus. Tentunya itu salah satu program dari OPOP. Cerita-cerita tentang pemberdayaan sociopreneur atau pemberdayaan alumni ini masih banyak lagi, dan tahan dulu, kita lanjut setelah yang satu ini Gus. Pemirsa dan Sobat OPOP dimanapun Anda berada, ternyata dari pesantren lahir sebuah inisiasi pengembangan pemberdayaan bukan hanya untuk kawasan lokal, tapi juga sudah menasional senusantara.
Jangan kemana-mana, tetap di program Rahasia Sukses Santri OPOP Jawa Timur. Acara ini terselenggara berkat kerjasama tim OPOP Jawa Timur dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. OPOP, Pesantren Berdaya, Masyarakat Sejahtera. Masih di Rahasia Sukses Santri OPOP Jawa Timur. Acara ini terselenggara berkat kerjasama tim OPOP Jawa Timur dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. OPOP, Pesantren Berdaya, Masyarakat Sejahtera. Baik, Gus, tadi di akhir diceritakan tentang pemberdayaan ekonomi alumni. Nah, Alias ini sendiri yang sudah sekian ribu alumni tersebar di berbagai kota, apa yang sudah diikhtiarkan oleh Alias ini untuk pemberdayaan ekonomi alumni? Oke, yang pertama terkait dengan pembekalan ya. Alumni kami cukup banyak. Ya, kalau bicara tentang pendidikan, kita salurkan ada beberapa salur. Yang pertama beberapa mereka melanjutkan di perguruan tinggi. Ada juga kita dorong untuk beasiswa di luar negeri. Salah satu contoh di China misalnya, kita ada 40-an kurang lebih alumni kita yang belajar di sana. Di China ya. Nah, kemudian juga ada di Al-Azhar dan lain sebagainya. Cairo. Nah, yang kedua di bagaimana yang anak-anak yang tidak melanjutkan perguruan tinggi. Nah, kita dorong salah satunya di mereka berwirausaha atau bekerja. Nah, yang berwirausaha ada beberapa pelatihan tentunya secara reguler kita lakukan. Yang kedua, koperasi alumni juga ada. Jadi kita dorong mereka mendirikan sebuah koperasi sendiri. Dan yang berwirausaha kelas UKM ada beberapa pelatihan misalnya kayak kuliner dan bagaimana produknya bisa diterima tidak hanya online, tidak hanya offline tapi juga online seperti itu. Dan sudah hadir di hadapan saya ini adalah alumni yang sukses berbisnis ya. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Mas Suyuti. Waalaikumsalam. Nama lengkapnya betul Ahmad Imam Suyuti ya. Betul. Alumni Alias ini tahun berapa? Alumni Alias ini tahun 2009. 2009 ya, dan sekarang sudah sukses berbisnis produk lempuk crispy Sang Raja. Ya, ini gurihnya melegenda dan nampak sekali ciri khas santrinya ya. Pray before eat misalnya, berdoalah sebelum makan, kemudian menikmati sambil berdonasi. Ya, ini nilai-nilai yang sengaja dimunculkan atau gimana nih Mas Suyuti? Ya. Terima kasih. Gambaran awal untuk produk lempuk crispy Sang Raja nih. Lempuk crispy Sang Raja ini adalah ikan kecil-kecil yang berukuran 2-3 cm yang hanya hidup di Danau Ranu Pelindungan Pasuruan. Ikan ini adalah ikan endemik yang tidak bisa dibudidayakan ataupun dibudidayakan di tempat luar. Jadi penangkapannya itu dengan jebakan. Kebetulan saya melihat tidak menggunakan jala ya? Menggunakan jala. Menggunakan jala. Oke. Kebetulan juga saya tinggal di dekat Ranu itu, jadi saya juga mengetahui cara penangkapannya juga. Dan saya dari sini saya berpikir bagaimana cara untuk mengeksplorasi ikan-ikan yang ada di sana. Salah satunya sebelum dieksplor oleh Mas Suyuti, apa yang dilakukan oleh masyarakat setempat terhadap ikan ini? Apa dibiarkan saja atau bagaimana? Sebenarnya sudah ada, mereka memanfaatkan dengan cara dipelas ikan untuk kebutuhan sehari-hari, dan juga sudah ada yang membuat seperti ini. Lempuk di crispy. Dan kemudian Mas Suyuti terinspirasi untuk mengembangkan dengan lebih profesional lagi ya. Dan pemirsa, lempuk crispy Sang Raja gurihnya melegenda. Ini saya penasaran, apa memang gurih dan melegenda? Kita coba cicipi pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Memang bikin ketagihan. Biasanya sama nasi. Jadi campuran nasi. Ini untuk campuran nasi ya. Memang betul, sangat gurih dan sangat terasa ikannya. Ini rasa yang saya cicipi pemirsa adalah rasa balado. Kalau kita lihat
Di sini ada pilihan rasa original, balado, barbecue, keju dan juga pedas manis. Tentu pemirsa penasaran kalau mau beli produk ini bisa didapat di mana? Selain di toko-toko yang ada di sekitaran alias ini, produk ini pemirsa bisa didapat WA atau telepon saja di 081 230 97 3887. Saya ulangi 081 230 97 3887. Atau pemirsa gabung di Instagramnya, cek di Instagram di @lempuk.sangraja @lempuk.sangraja. Ini sudah ada di kemasannya. Baik, Mas Suyuti, rasanya memang enak ya. Ini awal mula Mas Suyuti tertarik untuk mengembangkan ikan lempuk ini dari mana inspirasi awalnya? Inspirasi awalnya pertama dulu saya ngumpul-ngumpul sama teman-teman santri yang sudah terbentuk sebenarnya. Mereka sudah punya teman-teman itu sudah memasarkan dulu, mempunyai produk-produk itu. Saya berpikiran, saya terinspirasi bagaimana saya untuk menciptakan sebuah produk dan itu bisa dipasarkan. Saya melihat di Danau Ranu ini masih banyak yang bisa dimanfaatkan. Salah satunya saya membuat lempuk crispy ini ya. Dan saya mencoba bagaimana supaya beda dengan produk-produk yang sudah ada lempuk crispy ini. Saya akhirnya mencoba dari membranding dari packagingnya dan juga membedakan bumbu-bumbunya, itu ada banyak varian rasa seperti itu. Itu belajar dulu atau otodidak, cari-cari bahan sendiri, belajar sendiri dan memasak sendiri itu gimana ceritanya Mas? Awal-awalnya saya itu memasak sendiri, memproduksi sendiri. Insya Allah. Kebetulan saya testerkan ke teman-teman, bagaimana rasanya. Oh sudah bagus, sudah enak, sudah enak. Lama-kelamaan saya promosikan, saya pasarkan. Oh ternyata kok cocok sama pembeli, diminati pasar. Okay. Akhirnya saya produk yang lebih banyak. Dan sampai saat ini, sekarang ini saya jadi kewalahan istilahnya untuk memproduksi sendiri. Ya? Jadi saya memanfaatkan tetangga-tetangga yang sudah memproduksi. Coba buatkan saya produk lempuk crispy yang rasanya seperti ini gitu. Dan itu sudah pemberdayaan berapa orang di sekitaran rumah Mas Suyuti? Ada 2-3 orang. Subhanallah, bagus itu. Satu alumni sudah memberdayakan 23 orang. Oh ya, dan itu tentunya terus berkembang ya Mas Suyuti ya. Dan omset sekarang sudah mencapai berapa kemasan dalam satu hari, Mas? Kalau omset untuk pengeluaran sekitar 60-70 per hari ya, pack per hari ya. Sudah dipasarkan kemana saja? Kalau pasarnya ke luar Jawa sudah ada, kalau di sekitar sini ya Probolinggo, Jember, Surabaya, Malang, dan sampai juga ada ke Cina. Oh udah, jadi di Cangking ya? Iya, dipesan. Baik, nah ini jadi kita arahkan kepada teman-teman itu yang paling utama harus ada beda dengan yang lain kan. Keunggulannya termasuk, ya. Tadi sudah dibahas kemasan dan sebagainya, termasuk juga saluran distribusinya diperbanyak dan mengarah ke salah satunya di online di platform-platform marketplace yang ada. Baik, nah kalau kita melihat bisnis lempuk crispy Sang Raja ini kan masih menjanjikan ya Mas Suyuti. Nah harapan apa yang ingin diungkapkan oleh Mas Suyuti yang bisa menjadi PR kita bersama untuk bersama-sama mengusung atau meningkatkan kualitas dari lempuk crispy ini? Soal perizinan apa mungkin yang belum dimiliki? Iya. Ini yang saya rasakan dan juga mungkin sebagian teman-teman yang sama seperti saya. Yang pertama untuk perizinan, kalau lempuk saya ini sudah mulai proses, tapi untuk teman-teman ini masih sharing-sharing juga. Jadi untuk pemerintah untuk bisa mewadahi lebih banyak teman-teman yang usahanya seperti saya. Oke. Termasuk kayak badan POM-nya, sertifikasi jadi halal, halalnya, POM-nya, mereknya. Harapannya nanti OPOP bisa berperan di situ. Insya Allah. Dan itu Mas Suyuti di teman-temannya itu dalam bentuk apa ketika berdiskusi berkumpul? Apakah ada wadah khusus gitu atau ya sekedar ngobrol-ngobrol aja sama alumni? Gimana itu? Ada wadah khusus seperti HIPSI itu ya, himpunan santri, himpunan usaha santri, dan juga ya teman-teman waktu sharing ke rumah-rumah gitu. Ya. Dan ketika misalnya ini Mas Suyuti ada program-program pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk peningkatan produk menjadi produk yang unggul dan berkualitas,
apakah teman-teman itu memang semangatnya ikut luar biasa atau gimana Mas? Ya, alhamdulillah karena ada WOP ini jadi ilmunya bertambah, juga ilmu pemasarannya juga bertambah. Soal modal ini Mas Yuti. Kadang-kadang kan santri itu mulai usaha kan modal dengkul ya. Nah ini gimana kisah modalnya Mas Yuti awal-awal membuat produk ini? Alhamdulillah usaha yang pertama awal-awalnya itu saya itu memang dari tabungan dulu. Kemudian dibantu dengan dari dana orang tua. Seperti itu ya? Saya memberi apa itu masukan kepada orang tua, memberi istilahnya meyakinkan orang tua kalau saya bisa bisnis seperti ini ya. Dari situ mulai dari situ saya mencoba untuk berbisnis dan sharing sama teman-teman semua. Tahun 2009 lulus atau keluar dari aliansi ini. Kemudian memulai bisnis di tahun 2009 untuk yang lempuk ini. Yang lempuk 2011 ya. Artinya memang prosesnya butuh waktu ya. Dan ada tekad yang bulat. Mungkin waktu itu orang tua sempat ragu-ragu enggak? Ini anakku kok metu-metu pondok ya jadi pedagang. Jadi ini ada kekhawatiran enggak gitu waktu awal? Ya ada karena memang kalau orang tua saya sendiri seorang petani seperti itu, jadi pengennya yang lebih dari orang tua. Cuma saya melihat untuk berdagang itu juga mulia. Betul sekali. Akhirnya saya untuk tekad bulat untuk mencoba untuk berbisnis untuk dan berdagang. Yang dirasakan sekarang ya Mas ketika memulai bisnis tentu kan hambatannya ini. Saya ingin rahasia Mas Suyuti bisa melewati hambatan, tantangan dan apa ini yang rahasianya sampai dengan titik ini nih dibagi ke para alumni yang menyaksikan acara ini. Ya, yang paling utama itu tidak boleh putus asa. Tidak boleh putus asa ya. Dan terus semangat. Kemudian mungkin dan ada lagi ini yang saya rasakan sampai saat ini mungkin dari barokah dari Pondok Alias ini juga seperti itu yang sudah memberi ilmu kepada saya. Waktu ada ilmu wirausaha atau atau yang lainnya, ini sangat masuk sekali kepada saya. Gitu. Seperti itu. Mas itu sudah berkeluarga ya? Sudah ya. Waktu itu calon mertua enggak bingung ya ini anakku. Baik ya, Mas Suyuti mungkin ada pesan yang pengen disampaikan ke teman-teman sesama alumni yang sesama juga ingin berprofesi sebagai seorang entrepreneur apapun dimulai dari manapun. Mungkin Mas Suyuti ada pesan-pesan untuk mereka? Untuk teman-teman semua, teman-teman alumni alias ini atau santri dimanapun, yang paling utama jangan takut-takut untuk berwirausaha, karena kegagalan itu tidak cukup satu kali, pasti banyak kegagalan. Tapi yang paling akhir adalah endingnya, bisa sukses itu yang kita yakini. Gitu. Baik. Nah, ini Gus. Sudah ada bukti nyata ya. Alumni Alias ini yang memang bertekad bulat menjadi seorang entrepreneur. Sebenarnya dari Alias ini sendiri Gus, mungkin ada pesan quote yang bisa dibagikan kepada pemirsa. Ya, terima kasih. Setiap dari santri pasti kita punya patron kita kan Kanjeng Nabi ya, Kanjeng Nabi Muhammad, dimana kalau kita ingin meniru dan mencintai beliau kan tidak hanya di amalan amaliyah saja, tapi juga kalau kita lihat beliau adalah seorang pedagang yang sukses. Mulai sejak kecil, awalnya ikut orang, umur 12 tahun, kemudian dia mulai berdagang, bahkan ke luar negeri, dan seterusnya sampai beliau menjadi pedagang yang sukses. Nah, kalau dari situ kita bisa melihat bahwa umat Islam ini ya tentunya harus meniru beliau ya. Kalau kita lihat 10 dari orang terkaya di Indonesia hanya 1 yang muslim dari 10 orang. Kemudian dari 40 orang yang terkaya di Indonesia hanya 9 yang muslim. Nah, itu bagaimana itu dibalik gitu ya. Jadi 5 tahun 10 tahun ke depan teman-teman santri inilah yang akan ikut mewarnai orang-orang terkaya di Indonesia. Dan itu berawal dari pesantren, berawal dari pesantren. Ini yang sebuah cita-cita mulia kita bersama, tentu kita butuh kerja keras. Betul. Dan butuh kerja bersama agar OPOP Jawa Timur dan juga para pesantren yang semangat bulat tekadnya luar biasa untuk mengusung isu pemberdayaan ekonomi berbasis pesantren. Baik, terima kasih Gus Ghazali atas waktunya dan ilmunya, juga Mas Suyuti yang sudah bergabung. Sukses Mas untuk crispy lempuknya, mudah-mudahan tambah banyak pesanannya dan tambah laris. Baik ya, pemirsa Sobat OPOP dimanapun Anda berada, tanpa terasa kita sudah di penghujung acara di episode kali ini di Pondok Pesantren Terpadu Al Yasini, Pasuruan.
ada kesan dan pesan yang disampaikan oleh alumni Pondok Pesantren Al-Yasin. Jangan mudah putus asa, karena kegagalan demi kegagalan itu sebenarnya adalah keberhasilan yang tertunda. Yang kedua, barokah ilmu yang terus kita ingin raih dari pesantren, dari para kiai, dari para guru-guru kita. Maka jangan pernah lupakan ilmu-ilmu yang sudah kita dapat selama kita di pondok pesantren. Baik, saksikan terus program Rahasia Sukses Santri OPOP Jawa Timur setiap hari Senin pukul 19.00 waktu Indonesia Barat hanya di TV 9 Nusantara. Acara ini terselenggara berkat kerjasama tim OPOP Jawa Timur dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. OPOP, Pesantren Berdaya Masyarakat Sejahtera.